Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Kali ini kayak aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman, nggak kayak ngupas satu surat atau ayat dalam Al-Quran. Kali ini aku mau nge-share personally experience aku sendiri tentang kehidupan dan especially dari segi kesehatan. Seriously guys, kayak sakit itu sangatlah membuat kita merasa bahwa satu kesabaran dimana kita harus menahan rasa sakit itu. Dan seriously, sama ini aku nggak upload video karena aku nginap di rumah sakit dan itu sama 1 minggu. Banyak banget pembelajaran yang aku belajar di sana. Kayak di sana bertemu banyak orang seperti orang yang mau sakaratul maut, orang tua yang sakitnya parah banget, sampai di tahap dimana aku melihat nenek-nenek itu meninggal di samping kami tinggal itu guys. Kayak aku menyaksikan betapa sangat amat Allah mencabut nyawa seseorang itu seketika tanpa kita nggak pernah tahu kapan ajal kita. Dan itu menjadi satu hal yang sangat nyesek bagi aku. Kayak ini menjadi pembelajaran yang membuat aku tuh kayak nggak mau ninggalin satu ibadah mau ngumpulin sebanyak-banyaknya amalan, karena memang hakikatnya kehidupan kita selamanya itu di akhirat. Dan bahkan kayak ada orang yang sedang sakit dan itu sakitnya parah banget sampai itu dia tuh gagal ginjal selama 13 tahun. Allah masih memberikan ia bertahan hidup. Ya intinya karena Allah ingin memberikan kesempatan untuk dia terus beramal, dan waktunya sudah akhir atau berakhir ketika nyawa kita sudah di tenggorokan guys. Badan yang sehat itu baru terasa berkah ketika kita merasakan sakit. Kayak sehat itu atau kesehatan itu adalah suatu hal yang sangat tidak pernah ada nilainya. Walaupun terkadang ada hal-hal dimana kita tuh merasa bahwa aku belum capai ini, aku belum capai itu, aku belum banyak uang, aku belum sukses. Itu gak akan pernah bisa digantikan dengan kesehatan. Dimana kalau kita diberi kesehatan, walaupun kita belum diberikan hal-hal lain, tetaplah bersyukur karena kesehatan itu gak akan pernah ada nilai atau harganya. Sekaya atau sehebat apapun kita, ketika kita diuji oleh sakit dan ketika Allah belum memutuskan untuk kita sembuh, kita akan pernah bisa sembuh. Walaupun berpuluh-puluhan juta kita menghabiskan uang, ketika Allah belum mengatakan kita sembuh, maka kita nggak akan pernah sembuh. Seberapa berharga atau tak ternilainya kesehatan itu guys. Kayak ini menjadi motivasi untuk aku sendiri. Sekarang aku fokus sama pengen sukses, pengen hidup bercukupan, ataupun pengen bahagia, pengen tenang. Ternyata aku nggak sadar dimana ada kesehatan yang Allah berikan yang patut aku syukuri tanpa aku mengeluh hal-hal lain yang belum aku dapatkan. Rasa syukur itu tetap harus kita panjatkan dengan memperbanyak ibadah, beramal saleh, tapi tetap harus berusaha untuk memperbaiki dan mengupgrade diri menjadi seseorang yang lebih baik dan lebih berguna bagi banyak orang guys. Tapi kesehatan itu adalah kesehatan dimana kita bisa menjaga diri kita dari badan kita, dari hal-hal yang membuat kita itu kayak ingin sakit atau dilanda musibah sakit itu. Ternyata kesehatan itu tidak hanya sekedar dari jasad kita, tapi ada 3 kategori kesehatan yang harus diperhatikan dalam kehidupan ini guys. Yang pertama, kesehatan jasad. Kayak kita harus memperhatikan untuk menjaga makanan, hidup sehat, olahraga. Untuk jaga makanan, aku sudah merutinkan untuk gak terlalu banyak makan, apalagi hal-hal yang berlemak atau berprotein. Untuk olahraga, aku belum rutin karena aku orangnya males, tapi aku coba untuk mensetelkan makanan untuk tidak mengurangi untuk mengurangi sedikit gula. Dan kayak kesehatan itu perlu guys. Walaupun terkadang Allah sudah menakdirkan kita sakit, tapi setidaknya kita berusaha untuk ikhtiar dari diri kita untuk jadi seseorang yang lebih sehat.
Yang kedua yaitu pemenuhan dari segi ruh. Kesehatan ruh ini bisa kita kategorikan sebagai dimana kita selalu merasa tidak tenang atau sedih atau tidak pernah merasa puas. Adapun gizi-gizi yang perlu kita perhatikan untuk memenuhi kesehatan ruh ini ialah dengan cara mendekati Allah, beribadah, beramal saleh, memperbanyak berzikir, ngaji, istighfar, zikir. Dan itu penting banget karena pemenuhan ruh untuk mendapatkan ketenangan itu hanya kita dapatkan ketika kita dekat sama ketika kita dekat sama Allah yang menciptakan kita. Karena ketenangan itu juga nggak akan pernah bisa dibayarkan oleh seseorang berapapun, dan ketenangan itu sesuatu hal yang tidak pernah ternilai oleh apapun dan berapapun. Ketika kita mau untuk mengabdikan diri kita untuk memperbanyak amal, mendekati Allah, beribadah, maka ketenangan itu akan sendirinya ketika ada keikhlasan dari diri kita untuk melakukan itu semua karena Allah. Dan pemenuhan gizi yang ketiga itu berdasarkan apa yang aku tahu, yaitu dari segi jiwa. Sebenarnya jiwa ini pun perlu yang namanya health atau kesehatan, dan ini bisa kita lakukan untuk melakukan hal-hal yang kita sukai, kayak melakukan hobi-hobi kita. Setiap orang, aku yakin dan aku percaya setiap orang itu memiliki perbedaan hobi yang berbeda-beda. Ada yang suka traveling, menyanyi, menulis, dan aku suka dengan public speaking. Makanya aku coba untuk buat YouTube ini bukan karena semata aku mau cari penghasilan atau traffic, tapi benar-benar ini menjadi hobi aku. Ketika aku nggak melakukannya atau nggak ngomong, aku merasa kayak ada hal yang perlu aku ungkapkan, dan cara aku untuk mengungkapkannya itu ya di YouTube ini guys, kayak hobi aku gitu. Dan sekarang aku meluahkan hobi aku, tapi ya lebih baiknya teman-teman support aku dari hobi-hobi aku ini dengan like, comment, dan subscribe supaya aku lebih semangat untuk update atau upload video-video terbaru guys. Kayak sekarang aku juga lagi mengupgrade diri untuk kayak aku pengen jadi seseorang yang melakukan banyak hal, pengalaman baru, dan kayak itu aku perlu untuk lakukan karena kita tuh masih muda, kita perlu belajar banyak hal. Dengan belajar banyak hal pastinya kita akan kayak ada pengalaman-pengalaman baru. Dari situ kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih banyak tahu, banyak pemahaman. Ngerti lah maksud aku kan guys? Ngerti gak? Kalau ngerti teman-teman bisa komen di bawah. Dan cukup sekian, dan lagi-lagi aku mengkomeni apa yang aku ketahui dan yang aku pahami. Jika ada keliru atau kesalahan, teman-teman bisa komen di bawah. Dan bye bye, assalamualaikum.